wasallam. Dari Guru Bahid Al-Banjari mengatakan bahwa hidup ini tidak lama. Hidup ini sesuai dengan umur yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Allah sudah menetapkan ajal ini tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Tapi itu yang Allah SWT. Beberapa pendapat mengatakan bahwa hidup ini penuh perjuangan, hidup ini perlu mendapatkan balasan kelak. Suka tidak suka, percaya atau tidak, punya agama atau tidak, punya keyakinan atau tidak, bahwa kelak kita akan mendapatkan dari pembalasan. Kita hidup di muka bumi ini mungkin tidak lama, sesuai dengan ajal yang sudah ditetapkan. Rata-rata usia sudah mencapai 40-an. Dari sudah kita jalani cukup banyak, habiskan perjalanan umur kita ini melakukan kegiatan yang kota morgana, kata Ijazah. Kata Dinda Ijazah tadi bilang hidup ini seperti kota morgana, semakin kita kejar kita semakin hilang, semakin tidak dapat, semakin tidak dapat kita capai. Nah, untuk itu kepada diri saya sendiri dan kita semua, bahwa tidak ada lagi waktu yang kita bisa sia-siakan untuk menggapai yang selama ini sudah kita capai. Berhasil atau tidak itu tidak urusan. Yang penting di kelak di kemudian hari kita dimintakan pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Saya coba untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Guru Bahid, bahwa di usia kita yang sudah tidak muda lagi, kemungkinan kita beramal tidak akan mungkin bisa panjang. Kalau kita coba untuk berjalan kaki secara normal, tidak akan mungkin lagi kita mendapatkan pahala yang banyak. Nah, menurut guru kita berdasarkan beberapa hadis disebutkan ada amaliyah yang apabila dibacakan amalan ini maka dia akan dilipat gandakan oleh Allah 1000 kali, bahkan 4000 kali dosa kita diampuni oleh Allah. Satu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah melalui istrinya Siti Aisyah, bahwa maukah engkau aku berikan satu amalan, jika engkau amalkan ini maka engkau akan mampu untuk mendapatkan amaliyah seperti engkau beramal 1000 tahun, atau seperti engkau menggugurkan dosa 4000 setiap kamu membaca. Salah satunya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau menurut Guru Bahid, membacakan kalimat la ilaha illallah itu dipanjangkan dan diucapkan di dalam hati sehingga ada 4000 dosa kecil yang diampuni oleh Allah. Yang kedua, kita tidak tahu sudah banyak orang yang terzalimi dengan kita, sudah banyak utang yang belum kita bayar. Kita mau membayarnya, kemungkinan yang kami atau yang kita kami itu orangnya sudah meninggal. Ada amalan dari Rasulullah ketika banyak orang yang sudah terzalimi, banyak perempuan-perempuan yang sudah kita zalimi, banyak yang sudah kita sakiti, bahkan anak istri kita atau istri kita yang kita sakiti. Kemungkinan nanti di masa dia akan minta pertanggungjawaban ketika kita diadili di hisab. Karena satu hari kata Rasulullah itu sama dengan 1000 tahun kita di muka bumi ini untuk menunggu pengadilan. Begitu lama. Nah, itu ada amalan dari Rasulullah melalui Siti Aisyah, bahwa dia bilang engkau amalkan surat Al-Ikhlas 100.000 kali dalam seumur hidupmu. Kemudian di akhir surat Al-Ikhlas itu kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku titipkan amalan Al-Ikhlas ini untuk menebus segala dosa-dosaku, segala apa yang telah dilakukan terhadap orang-orang yang telah dizalimi. Fulan bin Fulan, tidak saya sebutkan namanya, Fulan
Tuhan. Maka kita amalkan kalimat Allah ini menurut hikayat atau menurut guru wahid bahwa seketika malaikat Jibril akan mengambil amalan Al-Ikhlas itu dan akan dimasukkannya ke dalam sebuah amplop dan diletakkannya di as. Kemudian ketika di asar nanti amplop inilah yang diambil untuk menutupi kezaliman yang kita lakukan, insya Allah. Dan hadis ini kuat ya. Ini disampaikan langsung kepada Siti Aisyah dan kepada para sahabat bahwa amalan-amalan yang dilakukan untuk menutupi kezaliman yang pernah kita lakukan itu insya Allah akan diganti sama Allah. Karena nanti prolognya atau iktibarnya untuk jamin masa ketika kita diminta pertanggungjawab dan telah menjalin si A atau berhutang kepada si B, maka dia akan menuntut. Nah pada saat itulah Allah mengeluarkan amplop Al-Ikhlas tadi untuk membagikan pahala kita atau menebus ini. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sebuah kemajuan yang sangat baik yang bisa kita lakukan. Banyak yang lain, tapi yang penting bagi kita adalah bahwa di usia umur yang tidak senja, tidak muda lagi, kita hanya bisa mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita beraktivitas di muka bumi ini, jangan lupa bahwa sebentar lagi kita akan dijemput. Ya, kemarin baru teman kita yang sudah pergi, ya, dan kita tidak tahu apakah hari ini merupakan hari yang terakhir, atau besok, atau lusa. Yang penting kita lakukan segala sesuatunya dengan baik. Yang ketiga, ada amalan yang sangat singkat. Apabila dibacakan satu kali, maka bersama dengan 1000 kali dia bersolawat. Jadi tidak perlu kita bersolawat terlalu panjang, cukup satu kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Ada lagi satu salawat yang paling bagus adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Kalau dibacakan yang satu kali, dia sama dengan 1000 kali bersolawat, dan Allah akan memberikan syafaat melalui Rasulullah ketika nanti dia masa. Jadi kalau kita sholawatnya mungkin 1 jam baru bisa mencapai 1000, ini satu kali saja. Jadi cukup 3 kali aja habis sholat fardu kita bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Cukup 3 kali.